Saya ingin bicara tentang masa depan Indonesia. Kita ingin 23 tahun ke depan. Tahun berapa adik-adik? 2045. Mengapa 2045 penting untuk kita bicarakan sekarang? Ada yang bisa jawab mengapa 2045 penting untuk kita bicarakan sekarang dan terus kita siapkan diri kita? Bahwasannya setiap zaman, setiap waktu, setiap generasi kita memiliki pemimpin-pemimpin yang baru dan tentunya kita membutuhkan jiwa yang inovatif, kreatif dan tentunya produktif. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membangun Indonesia pada tahun 2045? Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia! 2045 tadi disampaikan oleh Mbak Cindy, harus kita siapkan dengan baik dari sekarang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Lalu kenapa 2045? Apakah ada keharusan 2045 Indonesia emas? Kenapa angka itu selalu kita gelorakan? Tadi siapa yang angkat tangan? Jelas angka 45 menjadi sejarah buat Indonesia. Artinya tahun 2045 dijadikan sebuah tolak ukur oleh masyarakat Indonesia karena hari itu hari kemerdekaan kita tahun 45. Dan tepat pada 2045 kita serah 1 abad Republik Indonesia merdeka. Jadi 2045 kita akan berusia 100 tahun, 1 abad Indonesia yang kita cintai ini sejak kemerdekaannya. Benar, itu adalah sebuah tahun yang memiliki makna. Tetapi bukan berarti dengan sendirinya kita bisa mencapai itu tanpa kita bekerja keras. Itulah mengapa hari ini dan mulai dari sekarang di sini banyak sekali pelajar dan pada saatnya adik-adiklah yang akan mengawaki negeri ini, mengawaki Sumatera Barat, mengawaki tanah datar, menjadi pemimpin-pemimpin pada level apapun, pada bidang apapun. Maka harus dari sekarang kita siapkan diri dengan sebaik-baiknya. Sumber daya manusia itu menjadi kunci kemajuan kita. Indonesia juga merupakan negara besar yang selalu hadapi berbagai tantangan keamanan dari dalam negeri maupun dari luar. Kita harus kokoh. TNI, Polri, dan seluruh elemen bangsa harus bisa menjadi kekuatan negara, mencegah, menangkal segala bentuk ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan NKRI. Kemudian Indonesia yang maju dan berdunia, ini juga menjadi visi besar kita. Karena kita tidak boleh hanya menjadi jago kandang, tidak boleh hanya besar di dalam rumah sendiri, tetapi kita harus semakin kuat dan terhormat, disegani, bahkan mungkin ditakuti oleh negara-negara di sekeliling kita, oleh dunia internasional. Karena kita punya peran, karena kita punya prestasi, dan karena kita bisa menjadi bagian besar untuk menciptakan perdamaian dan juga kesejahteraan dunia. Semakin hari kompetisi antar bangsa-bangsa sedunia semakin sengit. Memperebutkan apa yang diperebutkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Maulana Wahyudi. Saya dari tokoh masyarakat. Jadi yang akan dilakukan untuk di dunia ini perebutan ekonomi, yaitunya direbut kekuasaan untuk menaikkan ekonomi negara tersebut untuk menjadi negara superpower. Scarcity, kelangkaan, competition, kompetisi, persaingan, memperebutkan energi, memperebutkan sumber pangan, memperebutkan air bersih, memperebutkan berbagai sumber kehidupan primer lainnya. Bangsa-bangsa sedunia akan memperebutkan ini semua. Nah, kalau kita tidak siap, tadi disampaikan Bung Wahyu, ekonomi juga akan berkompetisi. Nah, kita tadi 270 juta penduduknya. Kalau kita tidak siap menghadapi ini, kita akan tertinggal dan menjadi pecundang, bahkan di negeri sendiri. Padahal kita ingin menjadi bangsa pemenang, betul ya? Tapi buktinya sekarang, banyak yang langka kan? Apa yang langka di sini saat ini? Minyak goreng, betul? Banyak lagi hal-hal bahan-bahan kebutuhan pokok yang juga dirasakan langka, harganya melonjak, melambung tinggi. Global warming, climate change,
pemanasan global dan perubahan iklim. Ini juga terjadi dan kita tidak merasakan bahwa bumi kita makin lama makin panas. Kalau makin panas, tentunya produktivitas pertanian, perkebunan kita juga sangat terdampak. Dan ini berpengaruh tadi pada kebutuhan dasar manusia yaitu pangan. Belum lagi urusan yang lain, karena perubahan iklim bisa menyebabkan bencana alam. Yang berikutnya adalah pandemi global yang kita hadapi hari-hari ini. Makanya masih pada pakai masker kita semua. Rata-rata kita semua juga masih khawatir apakah ini akan masih terus berlanjut. Karena kenyataannya pandemi juga terus bermutasi. Nah, mudah-mudahan kita bisa segera pulih dan bangkit dari pandemi yang berkepanjangan. Tetapi waspada, karena pandemi semacam ini juga mungkin terjadi di masa-masa mendatang. Kita harus punya kekuatan dan daya tahan. Di masa pandemi kita tahu banyak yang kehilangan pekerjaan, betul? Banyak yang di-PHK dan dirumahkan, banyak yang kehilangan penghasilan, banyak yang akhirnya juga kesulitan untuk menghidupi keluarganya. Kemiskinan meningkat, ketimpangan juga terjadi. Yang kaya makin kaya ada di masa pandemi ini. Tetapi jauh lebih banyak yang miskin makin miskin, makin tertinggal di belakang. Ini adalah tantangan bangsa secara keseluruhan. Dan ini membutuhkan perhatian kita semua. Saat ini Indonesia yang kita cintai sedang tidak baik-baik saja. Apa buktinya? Ada sejumlah permasalahan kritis. Pertama, UMKM, usaha mikro kecil menengah, para pedagang kecil yang juga sangat terpukul dan masih terpukul akibat pandemi yang berkepanjangan. Pengangguran meningkat, kemiskinan meningkat, ketimpangan makin besar, makin lebar. Minyak goreng langka, harga kedelai naik, dan lain-lain termasuk tadi harga BBM, tarif dasar listrik, solar yang langka, dan lain-lain. Ini permasalahan yang harus kita cari solusinya. Dengan demikian kita berharap pemerintah dan semua elemen bangsa bersatu. Kita juga tahu bahwa ada tantangan bagi demokrasi kita. Saya pengen tanya sebelum bicara ini, apa itu demokrasi? Menurut saya demokrasi itu adalah kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya, terutama kepada pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia saat sekarang ini. Demokrasi itu di mana rakyat bisa berpendapat, bisa melakukan berinovasi dan berkreativitas. Nah, jadi demokrasi itu sangat erat kaitannya dengan rakyat gitu. Demokrasi itu adalah sebuah bentuk pemerintahan yang dimana para rakyat itu memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan dan juga untuk menyampaikan pendapat melalui perwakilan rakyat ataupun secara langsung ataupun tidak langsung. Terima kasih. Bagus, tepuk tangan. Ya, jadi demokrasi itu sederhananya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Indonesia negara demokrasi, betul? Demokrasi yang kita junjung dan kita jalankan adalah demokrasi yang berkarakter Pancasila. Bukan demokrasi liberal Arab Barat, bukan demokrasi yang dikomando, dikendalikan seperti negara-negara tertentu. Kita adalah demokrasi yang karakternya adalah Pancasila. Oleh karena itu, tentu kita harus merawat demokrasi, memperjuangkan demokrasi. Kebebasan rakyat tidak boleh dibungkam. Sepakat? Semua harus punya hak yang sama untuk bisa berbicara. Sepakat? Tapi juga punya kewajiban yang sama. Sepakat? Apa kewajiban itu? Jangan kita menggunakan kebebasan semena-mena. Atas nama kebebasan kemudian kita melukai perasaan orang lain. Atas nama kebebasan kita kemudian menggunakan segala cara untuk menang dalam sebuah kompetisi, termasuk kompetisi politik. Indonesia juga telah menghadapi sejumlah kemunduran dalam demokrasi. Di antaranya kita tahu ada budaya politik dan kebebasan sipil yang juga terdampak. Ada yang merasa sekarang sulit dan takut berbicara. Nah, harapannya kita semua tidak takut untuk berbicara. Asalkan tadi dalam kerangka hukum, dalam koridor kepatutan dan etika. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan bahwa masalah keadilan itu juga harus kita tegakkan. Tidak boleh
tebang pilih. Ada yang diamankan, ada yang menjadi sasaran. Tidak boleh pisau keadilan itu seolah tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.